saat, setiap waktu, kamu selalu menemani aku. Meskipun hitam, tapi banyak yang suka. Bersama teman-temanku menikmatimu. La la la, join kopiku. La la la, join kopi. La la la, arti sahabat. La la la, tak ternilai harganya. Yeah. Join kopi. Setiap saat, setiap waktu, kamu selalu menemani aku. Meskipun hitam, tapi banyak yang suka. Bersama teman-temanku menikmatimu. La la la, join kopiku. La la la, join kopi. La la la, bersama sahabat. La la la, tak ternilai harganya. Join kopi. Oh yeah. Oh yeah. Join kopi. Oh yeah. Join kopi. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Join kopi. Bandung Menjawab kali ini narasumber yang pertama itu dari Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan tema waspada COVID-19 naik lagi. Karena yang kita tahu nih kemarin-kemarin kan itu sempat melandai ya kan kasusnya. Dan ternyata sekarang kita mendengar lagi nih laporan bahwa COVID-19 itu naik lagi. Seperti apa sih datanya nih di Kota Bandung khususnya? Langsung saja kita serahkan ke moderator cantik kita. Kita sambut Teh Nadia Hafizah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nadia Hafizah bisa kembali menemani teman-teman semua warga Kota Bandung di Bandung Menjawab kali ini. Dan pastinya betul sekali tadi kata Teh Giva ya, sudah agak dibocorin dikit nih tentang topik apa yang akan kita bahas kali ini, karena ini menurut saya cukup mengejutkan dan ini juga wajib sekali diwaspadai oleh kita semua, khususnya warga Kota Bandung, karena COVID-19 yang naik lagi. Nah, data dari Satgas COVID-19 Pusat ini menunjukkan per tanggal 11 November 2022 kemarin tercatat ada 6.247 kasus. Nah, untuk itu perlu diwaspadai pastinya, dan berdasarkan Inmendagri terbaru tentang peraturan PPKM,
ini juga akan diterapkan di Kota Bandung. PPKM yang level 1, ayo kita PPKM lagi, siap ya. Karena kita juga jangan terlena dengan keadaan yang sudah seperti normal padahal belum. Karena buktinya kasus COVID-19 ini naik kembali. Nah, bagaimanakah perkembangan COVID-19 di Kota Bandung? Untuk itu saya akan mengundang narasumber kita pada hari ini, yaitu adalah Kepala Bidang B2P dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ibu Ira Dewijani. Halo Ibu Ira, apa kabar Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teh Nadia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya Bu ya? Iya. Kemarin kita sempat berbicara mengenai gagal ginjal akut pada anak ya, karena memang itu juga mengkhawatirkan. Pembahasannya juga banyak di media dan sekarang nih memang ini topik yang tidak habis-habis, tidak beres-beres ya, tentang COVID-19 yang kadang melandai, tapi sekarang ada kenaikan kasus kembali karena per 11 November kemarin dari Satgas COVID-19 pusat ini mencatat ada 6.247 kasus. Nah, bagaimana Bu perkembangan COVID-19 terkini untuk khususnya di Kota Bandung ya, berapa kasus aktif dan bagaimana kasus hariannya begitu? Iya, terima kasih Teh. Jadi untuk kasus konfirmasi aktif COVID-19 di Kota Bandung per tanggal 15 November kemarin. Oke, kemarin ya. Kita tuh kemarin sudah menembus angka 1.000. 1.000 ya? Betul, Di jadi Kota tanggal Bandung. 15 itu tercatat ada kasus konfirmasi aktif COVID sebanyak 1.023 kasus. 1.023 Ya, kasus. Baik. dengan penambahan kasus baru di tanggal 15 itu ada 180 kasus. Oke, ini berarti perharinya bertambah ya Bu ya? Betul. Di angka tertinggi berapa Bu pertambahan kasusnya? Di angka tertinggi pertambahan kasus itu kemarin. Kemarin? Iya, jadi selama ini kita memang angkanya dinamis ya, naik Oke. turun, naik turun. Naik turun Tapi ya. kemarin itu merupakan Langsung melonjak begitu? Betul. Oke. Kemarin itu memang sudah ada sekitar 147 kasus. Nah, kemarin tanggal 15 kita naik di 180 kasus baru. Oke. Dengan demikian kasus aktifnya menembus angka 1.000 di hari kemarin. Oke, biasanya ini mungkin di angka 900 begitu ya Bu ya, Iya. kasus aktif perharinya di Kota Bandung, tapi karena ada lonjakan di 15 November kemarin ini menjadi 23 kasus. 23 kasus ya, wow sekali. Nah ini Bu, dengan bed occupancy rate-nya dan positivity rate di Kota Bandung sendiri berarti di angka berapa Bu? Iya, jadi kalau per kemarin kita tuh positivity rate-nya sudah di angka 8,8. Oke. Seharusnya kalau standar WHO yang aman itu ada di bawah 5%. Oke. Jadi kalau dilihat sih per tanggal 29 Oktober itu angka positivity rate Kota Bandung sudah mulai memasuki di atas 5%. Dan Oke. kemarin mencapai 8,8%. Oke, berarti ini kenaikannya cukup tinggi di 2 bulan terakhir ini ya Bu ya? Ya sebetulnya kalau kita lihat angka penambahan kasus COVID tuh kita udah sempat rendah loh di minggu pertama dan minggu kedua Oktober. Oktober, Ya, oke itu baik. bahkan seminggu aja kasus aktif kita tuh hanya sekitar 229 di Iya. minggu kedua Oktober. Terus kemudian perlahan-lahan naik sampai Oke. sekarang mungkin udah ada lebih dari 3 kali lipat dibandingkan kasus pada minggu pertama dan kedua di bulan Oktober. Seperti Ini itu. berarti ada kaitannya dengan subvarian Omikron baru ya Bu ya? Atau belum? Apakah XBB sudah masuk ke Kota Bandung atau bagaimana? Iya, jadi dari pengalaman kita selama ini Iya. kan kita pandemi COVID sudah lebih dari 2 tahun. Naik kasus itu naik turun Naik turun, ya. betul. Biasanya Kalau misalnya memang- ada varian baru naik ya Bu ya? Ya, biasanya kita tuh bisa mencermati Iya. kalau kasus naik biasanya ada varian baru. Oke. Dan memang untuk di Kota Bandung sendiri
berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium whole genome sequencing dari lab SITH ITB, karena kan rujukan Kota Bandung untuk pemeriksaan whole genome sequencing itu ke lab SITH ITB. Betul. Nah, pada pemeriksaan dari hasil spesimen yang dikumpulkan selama bulan November, tanggal 13 November itu mereka mendeteksi ada satu kasus yang konfirmasi positif COVID dengan varian XBB di Kota Bandung. Oke, berarti sudah ada ya varian Sudah, XBB betul. yang kemarin-kemarin kayaknya saya sempat dengar hanya ada di Singapura, yang dari luar negeri begitu ya, terus ke Jakarta begitu. Nah sekarang sudah masuk ke Kota Bandung yang tercatat tadi Ibu Ira katakan bahwa ada satu ya kasus XBB di Kota Bandung yang pastinya ini dalam pengawasan juga ya Bu ya? Iya, jadi kalau kita kan sebetulnya mengetahui jenis variannya itu dengan pemeriksaan WGS. Baik. Dan tidak langsung bisa diketahui saat yang bersangkutan dinyatakan positif. Betul. Ya. Jadi kalau standar prosedurnya seperti halnya kasus konfirmasi positif yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat kondisi hari ini, kan kita pantau perkembangannya sama halnya seperti kasus COVID lainnya. Alhamdulillah sih kasus XBB kita yang satu orang di Kota Bandung ini saat ini sudah dinyatakan sembuh, alhamdulillah, dan sudah negatif, sehat lagi, betul. Oh, alhamdulillah ya, berarti memang sudah masuk tapi sudah negatif lagi, yang pastinya ini juga menjadi catatan untuk lebih waspada ya, karena bukan hanya dinas kesehatan atau pihak terkait saja yang bertugas untuk bisa mencegah adanya varian baru ataupun kasus baru di Kota Bandung, tapi pastinya protokol kesehatan yang harus kita jangan lupakan. Kita seringkali kita lupa ya Bu ya, bahwa kayaknya COVID udah nggak ada deh gitu, kayak udah nggak ada COVID karena terbukti banyak sekali event-event juga, lalu perkumpulan juga yang memang mengabaikan protokol kesehatan, ini menjadi catatan. Nah, dengan adanya kenaikan kasus juga ya Bu ya, pasti kan diiringi dengan antusiasme vaksinasi warga di Kota Bandung begitu. Nah, bagaimana dengan saat ini? Apakah vaksinasi masih berlangsung dan berapa jumlah warga yang sudah mendapatkan vaksinasi setiap harinya gitu di Kota Bandung? Iya, jadi kemarin kita harus mengakui bahwa laju vaksin di Kota Bandung tuh sempat melambat di bulan Oktober. Adalah sebulan itu sempat melambat lajunya karena memang kebetulan stok vaksin Kota Bandung yang ada di gudang Farmalkes itu sedang kosong. Sedang kosong. Tapi baik. sebetulnya pelayanan vaksinasi COVID-nya tidak berhenti total atau ya berhenti sama sekali, karena di Kota Bandung itu kan kita dibantu ada dari Polres, dari TNI, dari KKP sama dari PT KAI. Jadi tetap ada tapi tidak seoptimal seperti biasanya. Itu selama kurang lebih sebulan lah di bulan ya. Oktober ya. Nah, cuman alhamdulillah nih di tanggal 31 Oktober Kota Bandung sudah kembali mendapatkan persediaan vaksin Pfizer. 1.000 vial. Kemudian di tanggal 4 November dapat lagi 2.000 vial Pfizer, dan alhamdulillah kemarin di tanggal 15 November jam 10 pagi kita sudah dapat 2.000 vial lagi. Wow, gitu. berarti sudah bisa mencukupi ya. Bisa mencukupi kebutuhan vaksin harian mungkin? Insya Allah bisa kalau ya? kita cermati nih laju vaksinasi harian setelah kita mendapatkan kembali stok vaksin itu ada di angka 768 dosis per harinya. 700 ya? 768. Oke, sekitar 700 dosis per hari ya? Iya, dan kalau kita kemarin saya cek per tanggal 15 November itu dari 5.000 kita masih punya 2.759 vial. Oke. Ya, jadi karena ini Pfizer, jadi kan itu teh
bisa buat berapa orang ya gitu kan ya. Baik. Jadi kalau full dose itu bisa 16.500 orang. Oke. Kalau setengah dosisnya berarti bisa sampai 33.000 orang gitu. Oke, wow, berarti Ya. cukup banyak ya yang bisa Iya. mendapatkan dosis yang baru datang ini karena Betul. sempat kosong kondisinya, tapi kali ini sudah ada. Jadi mungkin warga Kota Bandung yang belum melakukan vaksinasi booster ataupun dari dosis pertama ya, Iya, betul. dosis pertama, dosis kedua dan juga booster karena booster keempat belum ada ya, ya Bu ya. Booster kedua barangkali ya. Oh, yang Vaksinasi kedua, iya. keempat itu baru untuk tenaga kesehatan saja dulu. Belum, ya. karena memang targetnya pun masih untuk booster yang pertama begitu ya Bu ya. Iya, Nah, betul. untuk target vaksinasi sendiri dari Dinas Kesehatan Kota Bandung ini menargetkan sebetulnya per harinya berapa sih atau mungkin ada target sendiri begitu dari Dinas Kesehatan? Bagaimana Iya. Ibu? Jadi kalau kita tuh mengikuti ketentuan dari Kemenkes perihal pelaksanaan vaksinasi buat COVID. Dan alhamdulillah sebetulnya kalau di Kota Bandung, Kemenkes kan menargetkan dosis primer itu harus minimal Betul. 70%. Iya. Dan dosis primer itu kan sebetulnya dosis 1 dan dosis 2. Jadi kalau di Kota Bandung sampai dengan tanggal 15 November kemarin itu dosis 1 kita tuh udah 103,21%. Kemudian dosis 2-nya sudah di 94,25%. Jadi dosis primernya sudah lewat lah ya dari Iya. target yang ditetapkan oleh Kemenkes. Betul. Dan alhamdulillah juga untuk target vaksinasi booster yang pertama atau vaksinasi ketiga, Kemenkes tuh menargetkan minimal 50%. Dan Oke. per hari kemarin kita sudah di 50,96%. Oke, Ya. berarti masih ya, masih. Itu sih kalau secara target kita memang alhamdulillah sudah mencapai. Tapi yang ingin dititipkan tuh kita harus ingat juga kalau di masyarakat tuh kan masih ada kelompok yang belum bisa divaksin ya Oh gitu. iya, betul sekali ya, Ada- kelompok umur ya. Betul, jadi yang di bawah 6 tahun Iya, betul. atau orang-orang yang mempunyai komorbid gitu. Iya, betul. Jadi sebetulnya angka segitu harus bisa kita optimalkan kembali karena kita harus bisa menciptakan kekebalan kelompok untuk melindungi orang-orang yang memang Oke. belum bisa mendapatkan vaksinasi COVID. Betul. Iya. Tapi antusiasme untuk booster sendiri lah di Kota Bandung ini bagaimana sih Bu? Karena kan mungkin vaksin pertama dan vaksin kedua banyak sekali ya antusiasme dari masyarakat, apalagi ketika vaksin keluar ini sangat ditunggu-tunggu lah oleh masyarakat begitu. Tapi dengan booster ini apakah ada penurunan antusiasme atau bagaimana Bu? Iya, kalau yang kami rasakan kemarin-kemarin waktu vaksin sempat banyak nih sebelum Iya. kosong, mungkin karena ada informasi bahwa COVID melandai, emang betul kan ya kasus Iya, COVID betul, kita betul. tuh sempat landai. Iya, betul. Jadi antusias masyarakat itu nggak gitu seperti waktu awal-awal Iya, COVID gitu. iya. Tapi setelah makin kesini, ternyata kan pemulihan ekonomi juga makin berkembang ya, Baik. sehingga mobilitas orang-orang tinggi dan jadi dicari lagi sebetulnya vaksin booster ya. itu karena menjadi salah satu syarat bagi pelaku perjalanan. Oke, gitu, ya. iya karena memang itu juga ditentukan oleh pemerintah ya Betul. untuk menjadi syarat untuk melakukan perjalanan ataupun mengadakan acara begitu ya Bu ya, Ya, dan betul. juga pastinya para ASN juga ini kan diwajibkan untuk booster begitu ya Ya. Bu ya. Nah kalau misalnya kenaikan yang dilaporkan oleh Ibu tadi ya, ada 1.000 kasus lebih begitu di Kota Bandung. Apakah ini ada kaitannya dengan melandainya protokol kesehatan kita? Dan apakah kasus tersebut ini masih dalam varian Omikron kah atau bagaimana Bu? Ya sebetulnya kalau untuk kepatuhan protokol kesehatan kami di Dinkes tidak punya datanya sih ya Teh, apakah jadi turun atau Iya, enggak iya. gitu. Baik. Cuman kalau yang bisa kami cermati sih memang biasanya kalau ada pengumuman ada varian baru, nah biasanya terkait dengan peningkatan kasus. Tapi ini juga tidak menyebabkan orang jadi oh itu mah gara-gara ada varian baru gitu. Harus tetap kita tuh patuh pada protokol kesehatan karena satu
status pandemi kita kan belum dicabut. Iya, ya, betul. sebetulnya memang sudah didengungkan ya kita Iya. mau berubah status nih dari pandemi jadi endemi. Endemi, Tapi betul. sampai sekarang status itu Belum, masih ya. belum dicabut. Terus kalau kita lihat karakteristik dari varian XBB ini sendiri, si XBB ini sebenarnya kan masih varian turunan dari Omikron. Iya, betul. Ya. Jadi data yang disampaikan oleh Kemenkes kemarin terkait XBB, memang dia transmisibilitasnya itu lebih tinggi dibandingkan varian Omikron sebelumnya. Oke. Dulu kan kita di Berarti lebih mudah tertular ya Bu ya? Iya betul. Oke. Kita kan dulu sempat peninggian kasus itu karena BA.4, BA.5 Iya, gitu kan betul. sempat ramai juga. Nah ini tuh lebih tinggi lagi transmisibilitasnya dibandingkan yang BA.5 gitu. Tapi kalau untuk tingkat keparahannya sampai sekarang tidak ada data yang menunjukkan bahwa varian ini menyebabkan keparahan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan varian Omikron sebelumnya. Oke. Gitu. Berarti kasus aktif di Kota Bandung ini masih lebih banyak dengan Omikron ya Bu ya? Betul, iya. Oke. Dan XBB ini juga kan tadi sempat disampaikan bahwa sudah pulih negatif ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Pasien yang memang positif dari varian XBB ini. Nah Bu, ini juga target booster kan masih terus dicapai begitu ya Bu ya? Iya. Tapi ada informasi juga Bu bahwa laboratorium di Kota Bandung ini belum bisa mendeteksi XBB yaitu subvarian Omikron. Betul tidak? Iya, jadi kita itu kan sering ya ada informasi kalau varian XBB tidak terdeteksi oleh pemeriksaan antigen Iya. atau PCR gitu. Iya. Jadi memang betul karena untuk mengetahui jenis virus itu tidak bisa dilakukan dengan hanya pemeriksaan antigen atau PCR saja. Oke. Gitu. Itu hanya antigen atau PCR menunjukkan bahwa yang bersangkutan terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 Oke. atau virus COVID. Tapi tidak bisa dipakai untuk melihat ini penyebabnya varian virus yang mana ya gitu. Jadi memang di Indonesia itu baru ada beberapa lab yang bisa melakukan pemeriksaan whole genome sequencing gitu. Untuk memeriksa subvarian apa begitu ya? Betul. Jadi Oke. kalau kami tuh sudah dibagi jejaring rujukannya. Kalau untuk di Kota Bandung, semua spesimen yang ada di lab, Ya. kalau ternyata hasil PCR-nya positif dengan nilai CT di bawah 30, maka itu wajib dirujuk ke lab SITH di ITB. Oke, ya. baik. Tapi di Kota Bandung pun ada kerjasama ya yang Betul. bisa melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi subvarian tersebut ya Bu ya. Betul. Jadi memang walaupun tidak ada dari Dinkesnya tapi tetap ada fasilitasnya di Kota Bandung begitu Ada, ya Bu ya. Jadi ya Kota Bandung juga masih tergolong aman lah dan nyaman untuk bisa ini juga menjadi langkah antisipasi dari Dinkes sendiri dalam menghadapi kenaikan kasus ya Bu ya. Iya. Nah pendapat Ibu nih tentang adanya kelonggaran dari pemerintah juga ya. Ini kan masih banyak sekali event yang memang atau acara-acara yang bisa melibatkan banyak orang. Lalu juga dengan protokol kesehatan yang kurang. Begitu itu bagaimana Bu? Bagaimana tanggapan Dinkes atas hal tersebut? Iya, jadi kalau kita kan selalu mengikuti aturan perundangan yang berlaku terkait kondisi COVID. Baik. Jadi kalau lihat dari Inmen yang terakhir, Inmen nomor 74, memang alhamdulillah Kota Bandung masih di level 1 Oke. untuk PPKM-nya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pemulihan ekonomi dapat dilakukan. Oke. Tetapi kemarin arahan Pak Ketua Satgas, selain adanya Inmen, kita juga harus bisa menganalisis sendiri sih berdasarkan kondisi COVID terkini yang ada di Kota Bandung gitu. Oke. Jadi kita akan berusaha menyeimbangkan gimana caranya pemulihan ekonomi tetap berlangsung dengan lancar, Iya, betul. tapi penyebaran COVID di masyarakat juga tetap terkendali gitu. Oke, baik. Ya. Mungkin ada imbauan terakhir Bu untuk warga Kota Bandung dalam menyikapi adanya kenaikan kasus di Kota Bandung yang memang
ini menjadi perhatian untuk kita semua untuk lebih waspada ya Bu ya. Iya. Silahkan. Ya, jadi untuk wargi Kota Bandung terkait dengan masih adanya status pandemi COVID, maka yang harus dilakukan adalah satu, kembali meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus COVID di tengah-tengah masyarakat. Gimana caranya? Pantau berita perkembangan terkini terkait kasus COVID di Kota Bandung melalui saluran atau channel-channel resmi yang dapat dipercaya. Kemudian kita harus tetap, bahkan kalau bisa, meningkatkan kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan. Bosen ya pakai masker, tapi tetap kita harus terus melakukan 5M. Maskernya dipakai, terutama kalau berada di kerumunan atau tempat-tempat tertutup. Terus juga kalau misalnya di ruang terbuka, boleh nggak pakai masker? Lihat-lihat, kalau memang kosong bisa. Tapi kalau lagi sakit atau punya komorbid, itu sebaiknya maskernya terus digunakan. Kemudian 5M yang lain, tetap kita harus bisa menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Dan untuk testing dan tracing, insya Allah itu akan dikerjakan oleh teman-teman di layanan kesehatan. Cuman masyarakat juga harus mau ya kalau misalnya di testing sama di tracing kalau memang di sekitarnya ada kasus yang positif. Dan yang terakhir, jangan lupa buat wargi masyarakat Bandung yang belum mendapatkan vaksinasi, baik dosis 1, 2, dan 3, alhamdulillah sekarang insya Allah stok vaksin di Kota Bandung mencukupi buat semuanya. Supaya kita bisa melindungi kelompok masyarakat yang masih kecil, anak-anak kita yang belum bisa divaksin, atau ada teman-teman kita, orang tua kita yang memiliki komorbid. Jadi kalau mereka belum bisa divaksin, hayu atuh kita yang memang sudah bisa divaksin, silahkan mendapatkan vaksin COVID di puskesmas-puskesmas terdekat di wilayah masyarakat kita tinggal. Gimana infonya, jadwalnya bisa diakses di IG-nya Dinkes Kota Bandung supaya tahu oh hari apa ada yang buka vaksin di mana ya, jam berapa gitu. Jadi upaya pengendalian laju COVID di Kota Bandung hanya bisa tercapai kalau ada kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholders yang ada di Kota Bandung supaya kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Oke, baik, terima kasih Ibu Ira. Himbauannya memang pastinya ini penting sekali ya untuk diterapkan di masyarakat. Ini saya izin tidak memakai masker, tapi ini kita sudah komitmen dengan tim Bandung Menjawab karena kita sangat menjaga protokol kesehatan dan juga pastinya sudah divaksinasi booster dan menjaga protokol kesehatan lainnya ya. Ini untuk kebutuhan syuting ya Bu ya. Karena kita di udara terbuka juga Iya. sih. Jadi mungkin diharapkan masyarakat Kota Bandung yang menonton ini juga paham kapan waktunya kita bisa melepas masker dan diwajibkan juga memakai masker dan mohon untuk terus menjaga protokol kesehatan dan juga menyikapi dan waspada juga dalam menyikapi kenaikan kasus COVID-19 di Kota Bandung. Untuk itu terima kasih Ibu Ira sudah bergabung bersama kami di Bandung Menjawab dan saya Nadia Hafiza pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Nadia Hafiza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.